dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Kau aku ingin lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Aku yang ku rindu, bersekutu denganmu. Kau aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Aku yang ku rindu, bersekutu denganmu. Kau aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sekali lagi kita undang Roh Kudus datang ke tempat ini. Silakan sudah datang yang ini. Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan dari dalam hati kita, oh kerinduan kami. Terima kasih Yesusku, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Haleluya. Urapan-Mu mengubahkan setiap kami, Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengubahkan setiap kami. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Karena kasih-Mu yang dahsyat bagi setiap kami. Kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya akan kuasa-Mu sanggup mengubah hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Berkuasalah atas kami, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan layakkan setiap kami untuk menerima apa yang Tuhan mau kami terima saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Saat ini saya mengajak saudara, kita akan buka di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-37. Kita akan baca ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah sangat kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan pada saat ini adalah karya yang mustahil dikerjakan oleh Allah.
karya yang mustahil dikerjakan oleh Allah. Kita lihat di dalam Yehezkiel yang sudah kita baca saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau topik atau cetakan tebal dari pasal 37 di sini dikatakan kebangkitan Israel. Sesuatu yang sudah tidak mungkin, tetapi bacaan kita tadi bagaimana Allah mengerjakan dengan ajaib. Kita lihat tentang Yehezkiel. Yehezkiel ini adalah seorang nabi, ya, nabi di zaman pembuangan bangsa Israel ke Babilonia. Nama Yehezkiel sendiri, arti dari Yehezkiel adalah Allah menguatkan. Jadi Yehezkiel ini adalah anak seorang imam. Saat itu dia dipercayakan. Ya, dia dipercayakan oleh Tuhan. Kalau kita baca dari pasal 1 dan seterusnya, kita boleh melihat perjalanan Yehezkiel yang dipercayakan Tuhan. Dan saat ini kita lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 tentang sesuatu yang mustahil tetapi Tuhan kerjakan. Tuhan perlihatkan kepada Yehezkiel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari ayat 1 dan ayat yang kedua, di sini bagaimana Yehezkiel ini dikuasai oleh Tuhan. Kalau kita baca, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini kuasa Tuhan itu meliputi Yehezkiel dan ia membawa Yehezkiel keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan di sebuah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang dan dikatakan, dicatat di situ saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pada ayatnya yang kedua, di situ dikatakan bahwa berkeliling-keliling di lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Dan dikatakan di situ tulang-tulang itu amat kering. Saudara, kalau orang mati ya, orang mati beberapa hari aja ya. Orang mati kalau kita lihat ya, orang mati ya secara normal ini ya. Orang mati beberapa hari aja itu ya sudah bau ya. Dan seterusnya ada pembusukan daging ya, terurai dan tinggal tulang-tulang, itu tidak mungkin lagi hidup. Sesuatu yang tidak mungkin lagi. Tapi bagaimana karya Allah di sini? Sesuatu yang mustahil tetapi Tuhan mengerjakannya dengan ajaib. Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkiel. Dan kita lihat pada pasal 36 ya, pada pasal 36 di situ tentang pembaharuan Israel. Jadi hati Allah, kita lihat pada pasal 36 di situ hati Allah tentang Israel itu luar biasa. Allah mau membaharui Israel. Israel ini sudah hancur. Israel sudah tidak ada harapan lagi. Sudah hancur. Karena Israel melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Allah mengizinkan Israel itu mengalami kehancuran yang luar biasa. Dan yang masih hidup di Israel dibawa diangkut ke Babilonia. Menjadi budak di sana. Bangsa yang terbuang di Babilonia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi hati Tuhan untuk Israel ini tetap ada. Dan hati yang luar biasa. Kita lihat kalau saudara baca di dalam pasal 36. Di situ bagaimana hati Tuhan, Allah rindu ada pembaharuan. Sehingga pada ayat yang ke-25 kita menyimpang dulu ya dari pasal 37 kita lihat pada pasal 36. Saudara, saya mau mengajak saudara lihat pada ayat yang ke-25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu.
Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini hati Tuhan. Tuhan rindu memulihkan Israel. Hancur, benar-benar hancur. Jadi Israel ini benar-benar dalam keberadaan yang hancur dengan situasi perang. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Israel itu dibuat berada di titik nol. Benar-benar di titik nol. Apa yang terjadi? Ini bukan hal yang mudah sebenarnya. Sehingga Israel katakan bahwa kami sudah kehilangan pengharapan. Kembali di pasal 37. Israel benar-benar kehilangan pengharapan. Tetapi kita lihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan membawa Yehezkiel sebagai penjaga. Dia ini sebagai penjaga. Ya. Seorang nabi dan juga sebagai penjaga Israel. Saat itu Tuhan bawa dia ke sebuah lembah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan terlihat tulang-tulang kering, amat kering, sangat kering, sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi pada ayatnya yang ketiga dari pasal 37, dikatakan lalu ia berfirman kepadaku, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Allah bertanya, sebenarnya Allah tahu enggak? Allah tahu enggak apa yang akan dia kerjakan? Allah tahu. Allah ngerti kok. Tetapi Allah bertanya kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dan Yehezkiel menjawab, aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Kalimat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini kalimat di mana mengandung percaya dan penyerahan total dari Yehezkiel. Dikatakan ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Yehezkiel mungkin berkata, aduh keadaan seperti ini secara logika gak mungkin. Tetapi pertanyaan ini Tuhan berikan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini, tulang yang sudah amat kering, tulang yang sudah tidak ada harapannya. Dikatakan, ditanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Sesuatu yang sudah tidak mungkin, sesuatu yang tidak ada harapan. Tuhan tanya kepada Yehezkiel, dan Yehezkiel menjawab, aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Di sini adalah satu penyerahan total Yehezkiel. Di sini Yehezkiel dipertaruhkan tentang percayanya kepada Tuhan. Dan Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Tuhan tahu apa dan bagaimana keadaan tulang-tulang kering ini. Dan dengan pertanyaan Tuhan, apakah tulang-tulang ini sanggup atau dapat dihidupkan kembali? Tuhan yang tahu, wes Tuhan, aku percaya akan kuasa-Mu. Saudara, dalam kemustahilan itu dibutuhkan percaya total kepada Dia. Percaya. Saudaraku, ketika sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sudah tidak ada harapannya, tetapi percaya Tuhan, aku tahu apa yang akan Engkau lakukan. Aku tahu apa yang Engkau ketahui tentang hidupku. Aku tahu Engkau mengetahui tentang bisnis pekerjaanku, tentang keluargaku, tentang kehidupan seutuhnya. Tuhan tahu. Saudara, dan Tuhan menangkap iman dari Yehezkiel. Kita lihat pada ayatnya selanjutnya. 4
4 sampai 6, saudara kita lihat di sini Tuhan menyuruh Yehezkiel bernubuat. Ya. Jadi pada ayat 4 sampai ayat yang ke-6, di situ yang kita sudah baca tadi, Tuhan berkata kepada Yehezkiel untuk bernubuat. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saudara, kalau orang yang waras, orang-orang yang lewat mungkin mereka, kok rodo-rodo nih si Yehezkiel ini ya. Ngomongnya kepada tulang kering, ya kan? Ngomongnya kepada tulang kering, tetapi Yehezkiel melakukannya. Itu yang luar biasa. Allah berkata kepada Yehezkiel, bernubuatlah ya kepada tulang-tulang kering ini. Dan ayat 5 di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Saudara, kehidupan itu ada di dalam kuasa Tuhan. Amin. Kehidupan dalam segala hal dalam hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan. Sehingga dia katakan, menyuruh Yehezkiel bernubuat kepada tulang-tulang kering itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Saudara, dan ayat 6 di situ dikatakan, aku memberi urat-urat. Ya, dikatakan aku memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Saudara, secara rinci diperkatakan nubuat ini, kata-kata ini yang akan disampaikan, yang akan diperkatakan kepada tulang-tulang kering ini secara rinci. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, menumbuhkan daging. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kuasa Tuhan, karya ajaib itu hal-hal yang mustahil Tuhan kerjakan. Sebenarnya Tuhan tujuannya untuk kemuliaan namanya. Tuhan mau namanya itu dipermuliakan. Jadi Tuhan akan melakukan sesuatu, hal-hal yang mustahil, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-hamba Tuhan, hati-hati. Kami hamba-hamba Tuhan, hati-hati. Jangan sampai hal-hal yang kita lakukan, jangan sampai kita mendoakan orang sakit, orang itu sembuh dan terpujilah namaku. Itu bahaya. Ya. Jangan sampai kita mengarahkan segala sesuatu, bukan hanya hamba Tuhan. Semua kita anak-anak Tuhan, semua kita yang dikatakan sebagai pengikut Kristus, gereja Tuhan. Hal-hal yang kita lakukan semuanya itu biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena semua rincian-rincian dikatakan supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Yehezkiel ini hanya alat. Apapun yang dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin itu sudah kering, dikatakan tidak ada harapan. Seperti tulang-tulang yang amat kering Alkitab mencatat. Sudah tidak ada harapan, tetapi perkatakan itu. Perkatakan, ada kuasa dalam perkataan kita. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Oleh sebab itu perkatakan. Percaya total kepada Tuhan. Dan perkatakan hal-hal yang menghidupkan. Ini penting saudara. Mungkin saya pernah cerita ya, ada salah satu anak Tuhan ya di tempat saya pelayanan dulu di Sumeneb. Sepi ya, beliau menjual ya sepeda motor ya, dealer ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan saat itu
sepi, belum ada yang beli. Ya, jadi ketika datang ke pastori, bagaimana Om? Puji Tuhan, hampir. Ya, puji Tuhan hampir ya. Belum ada yang beli. Ya, belum ada yang beli. Tapi dia katakan puji Tuhan, hampir. Ya. Itu satu perkataan iman, ya. Perkataan iman. Jadi aduh ya apa ya, sepi ya. Gak ada pelanggan, gak ada yang beli, ya. Gak ada job dan lain sebagainya. Enggak, dia gak melakukan itu, dia tidak berkata itu. Tapi dia puji Tuhan, hampir. Ya ini penting sekali. Ya saudara lihat tulang-tulang yang kering seperti ini, yang sangat-sangat amat kering. Tetapi diperkatakan, ada kata-kata yang menghidupkan. Ya. Kata-kata menghidupkan ini penting sekali. Sangat penting. Nah kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini mandat yang diberikan kepada Yehezkiel untuk bernubuat. Dan pada ayatnya yang ke-7 di situ saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yehezkiel melakukannya. Pada ayat yang ke-7, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan. Ya, pada ayat yang ke-7 di situ dikatakan, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat. Saudara perhatikan. Setelah aku bernubuat, sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak. Jadi tulang itu berderak-derak, berkumpul saudara, mencari pasangannya. Saudara bisa bayangkan ya, itu sesuatu yang menakjubkan dan mengerikan. Sesuatu yang wah, yang luar biasa ya, tetapi kok ngeri ya. Tetapi itu terjadi. Itu terjadi ketika diperkatakan sesuai apa yang Tuhan suruh. Perkatakan sesuatu di dalam hidup kita, kata-kata yang menghidupkan. Sesuatu yang mati, yang tidak ada harapan di dalam hidup kita. Perkatakan itu. Kata-kata pengharapan, taruh di dalam hidup kita. Apa yang sepertinya sudah tidak ada harapan dalam kehidupan kita. Perkatakan, bangkitkan itu saudaraku. Bangkitkan dengan kata-kata kita. Ada kuasa dalam perkataan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata-kata yang positif itu Tuhan kehendaki. Bukan kata-kata yang negatif, yang selalu mengeluarkan kata-kata yang malah mematikan sesuatu. Jangan. Ini penting sekali. Jadi perkataan kita, perkataan yang menghidupkan. Sesuatu yang tidak ada harapan, yang sudah mati itu kita perkatakan bahwa masih ada harapan. Saudara kalau lihat Israel sendiri berkata bahwa sungguh mereka itu sudah tidak ada harapan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan. Mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah terhilang. Jadi benar-benar mereka itu sudah hancur. Sudah tidak ada harapan lagi untuk dipulihkan. Itu pandangan mereka. Tetapi hati Tuhan beda. Amin. Hati Tuhan beda. Karyanya luar biasa. Hati Tuhan beda. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat bagaimana hati Tuhan. Tuhan mau memulihkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kembali tadi pada ayat 7 dan 8. Ketika Yehezkiel menanggapi, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu terjadi, berderak-derak.
tulang itu berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ya, kuasa nubuat, kuasa perkataan di situ. Ada kuasa Allah. Sesuatu yang baik yang kita perkatakan, Allah turut bekerja di dalamnya. Amin. Sesuatu yang baik yang kita perkatakan itu Allah turut bekerja di dalamnya. Memang bukan kata-kata kita aja, tetapi Allah turut bekerja di dalamnya, rohnya bekerja dan menghidupkan yang mati. Saudara, pada ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan bahwa belum bernafas. Ayat 9 lagi di situ sampai 10. Di situ di mana roh Allah diberikan ke dalam tulang itu. Di sini saudara lihat baik-baik pada ayatnya yang ke-9 di sini. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakan kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Jadi tentara-tentara Israel yang sudah mati terbunuh, mereka sudah sekian lama dan tinggal tulang-tulang berserakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan ketika dia skill disuruh bernubuat dan itu terjadi, perkataan itu kembali menghidupkan tulang-tulang itu ya, berderak-derak, tetapi mereka belum bernafas dan roh Allah diberikan kepada mereka. Nafas hidup itu diberikan kepada orang-orang tentara-tentara yang mati itu. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat pada ayat yang ke-10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kuasa dalam Roh Kudus itu. Amin. Roh Kudus itu berkuasa dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang ajaib. Biarlah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita. Bebaskan Roh Kudus menjamah keluarga kita. Bebaskan Roh Kudus memulihkan bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Apapun yang kita takuti ke depannya, mari Roh Kudus Engkau berkarya. Saudara, karena apa? Karya Allah dalam kemustahilan itu sungguh nyata. Sudah tidak ada harapan. Tetapi Tuhan bekerja dengan ajaib. Tuhan tahu apa yang harus dia kerjakan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, pasti ada pemulihan ketika kita mengundang Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Ada pemulihan. Amin. Ada pemulihan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-11, yang kita sudah baca tadi, Israel kehilangan pengharapan. Memang itu terjadi kok. Benar-benar terjadi. Mungkin kita berkata bahwa sudah tidak mungkin lagi. Karena benar-benar sudah menjadi tulang kering. Sehingga dikatakan bahwa tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang, sudah nol. Karena memang Israel itu dibawa kepada situasi ke titik nol, benar-benar hancur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Tuhan memulihkan Israel. Kita mungkin keadaan kita dikatakan hancur. Dunia berkata sepertinya tidak ada harapan. Tetapi kita dengan Tuhan, amin. Ada Roh Kudus di dalam kita. Dan Roh Kudus itu mampu menghidupkan. Roh Kudus itu mampu memulihkan. Yang tidak ada harapan. Tuhan mampu memulihkan. Saudara lihat pada ayat 12 dan 13. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku,
dari dalamnya. Sudah terkubur, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Apapun yang kita lakukan, mungkin sepertinya sudah terkubur. Cita-cita, rencana, mungkin dikatakan masa depan, sepertinya sudah terkubur. Tidak ada harapan lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi dikatakan, Tuhan akan membuka itu. Tuhan akan membuka itu, saudaraku. Tuhan akan membangkitkan itu. Sehingga dikatakan, saudaraku, pada ayat yang ke-13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Wow, luar biasa bukan? Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia sanggup membangkitkan yang sudah mati. Yang sudah tidak ada harapan lagi. Apa yang sudah tidak ada harapan dalam hidup kita, saudaraku? Tuhan mampu membangkitkannya. Tuhan mampu menghidupkannya. Amin. Asalkan kita percaya seperti Yeskiel tadi. Dia percaya total kepada Tuhan. Dan dia taat melakukan yang tidak masuk akal yang Tuhan suruh, saudaraku. Tuhan suruh sesuatu yang tidak masuk akal. Yang luar dari logikanya sebagai manusia, sebagai seorang nabi. Tetapi dia katakan, engkau mengetahuinya ya Tuhan. Aku pasrah, aku serahkan, aku berserah kepadamu total. Saudara, dalam penyerahan dan tindakan itu harus berjalan bersama-sama. Iman, penyerahan dan tindakan itu harus berjalan bersama-sama. Amin. Dan di situ saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi pada ayat 14 di situ dikatakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu. Ini loh, Tuhan memberikan rohnya ke dalam kita. Di sini dikatakan, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan menghidupkan yang mati. Amin. Saudara percaya aja. Karena itu hati Tuhan. Hati Tuhan, Tuhan mau memulihkan. Dan tujuannya untuk kemuliaan namanya. Jangan kita berbangga diri ketika kita dipulihkan. Oh, aku bisa dipulihkan, aku bisa bangkit karena usahaku. Bukan. Karena Tuhan. Dan Tuhan bekerja di dalamnya, Tuhan mau namanya dikenal. Akulah Tuhan. Akulah Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan berkarya. Karya Allah luar biasa. Yang tidak mungkin Tuhan lakukan dengan ajaib. Asalkan apa? Mari kita berserah total kepada Dia. Ya. Kita percaya kepada Dia dalam ketaatan kita. Mengeluarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang menghidupkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita percaya bahwa hati Allah, Allah mau menghidupkan bagian-bagian yang mati dari hidup kita. Ada harapan, amin. Ada harapan. Mungkin Israel berkata tadi bahwa kami sudah hilang. Kami ini sudah benar-benar tulang kami sudah kering. Tidak ada harapan lagi. Saudara bisa lihat pada ayat 11 tadi bukan? Tetapi Tuhan katakan, aku akan mengeluarkan engkau. Akan membuka kubur-kubur itu dan menghidupkan engkau kembali. Wow, luar biasa. Ada harapan di dalam kuasa Tuhan. Allah memberkati kita. Allah sanggup memulihkan dari bagian-bagian hidup kita yang sudah tidak ada harapan. Amin. Mari kita mau datang kepada Dia dengan penuh pengharapan
dan penyerahan total. Perkatakan hal-hal positif dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan sanggup melakukannya dengan ajaib. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara percaya bahwa di dalam kuasa Tuhan, Roh Allah sanggup menghidupkan. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Biarkan Dia ada di dalam kita. Roh Kudus, Engkau menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Roh yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Allah begitu rindu memulihkan kita. Allah begitu rindu untuk menyembuhkan kita. Allah begitu rindu untuk kembali menghidupkan hal-hal, bagian-bagian yang mati dari hidup kita. Asalkan kita mau datang kepada Dia dengan hati yang berserah total, dengan hati yang rindu dibentuk, rindu dipulihkan, rindu dibangkitkan kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Oh, serta mencelitkan mata yang buta. Amin. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya.
haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mungkin saat ini seolah-olah engkau mengalami seperti tulang-tulang yang kering. Seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin ada yang engkau gumuli, ada yang engkau doakan, dan sampai hari ini engkau belum menerima jawaban itu. Dan membuat engkau secara manusia rasanya ingin mundur. Tetapi saya mau katakan hari ini, ada Tuhan, masih ada Tuhan. Mari percayalah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, labat sanggara balaya labalaba. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, laba 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 laba. Haleluya, haleluya. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Oh, serta mencelihkan mata yang buta. Katakan bersama-sama. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu membebaskan hidup yang terbelenggu. Ya Tuhan, ya Yesus, oh, terima kasih Tuhan. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau melihat dari tempat-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, ada masalah, ada persoalan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu. Secara manusia sudah tidak kuat lagi. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tuhan yang akan selalu menepati janji-janjinya. Mari Tuhan, hamba berdoa, mampukan umat-umat-Mu Tuhan. Engkau mengurapi, memberikan kekuatan. Dan malam hari ini Tuhan yang sudah hadir, Engkau sendiri yang memberkati Tuhan. Di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Yang lama tidak hadir, Engkau tarik setiap roh untuk datang kembali bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang membangun, maka Engkau yang akan menyediakan dan mencukupi semuanya. Mulai dari kami hamba-hamba-Mu sampai seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Bangsa dan negara kami, kota kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Perlindungan Allah terjadi. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala berkat sukacita, damai sejahtera yang melimpah, yang diberikan dari Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap maju di dalam Tuhan.